Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling di Universitas Tadulako. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perencanaan karir di masa depan. Adapun tujuan yang harus kita capai setelah melakukan layanan ini yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat merumuskan perencanaan karir di masa depan. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat atau mampu menganalisis pentingnya perencanaan karir di masa depan. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat merancang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan karir di masa depan. Nah, jadi layanan ini berkaitan dengan pemilihan karir kalian di masa depan nanti. Perencanaan karir di masa depan. Nah, penting untuk kita merencanakan karir untuk masa depan kita nanti. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa sih arti penting dari perencanaan karir. Nah, menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses malam. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa sih itu karir. Nah, adik-adik di sini apakah sudah mengetahui apa pengertian dari karir? Oke, karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan pekerjaan seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan secara maksimal. Nah, setelah mengetahui pengertian karir, kita perlu mengetahui apa sih perencanaan karir itu. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas, kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi yang di dalamnya terdapat minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang kita gunakan untuk maju dan berkembang secara kualitas hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Jadi, pemilihan karir harus disesuaikan dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki agar ketika masuk dunia kerja nanti sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan. Dan itu juga akan mempermudah atau dapat membuat kita merasa nyaman di dalam dunia kerja itu sendiri. Nah, setelah kita memilih karir yang sesuai dengan minat atau bakat yang kita miliki, itu juga menjadi salah satu tujuan dalam mewujudkan tujuan karir itu sendiri. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah penjelasan perencanaan karir ini sudah jelas sampai di sini, atau masih ada yang belum dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri perencanaan karir. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan ciri-ciri perencanaan karir, Ibu mau bertanya sedikit, apa sih yang kalian ketahui mengenai perencanaan karir?
Oke. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri perencanaan karir. Menurut Thohirin tahun 2011 ada 4 ciri-ciri perencanaan karir. Di mana yang pertama yaitu memiliki pemahaman terhadap dunia kerja. Nah, alangkah baiknya di sini sebelum kita masuki dunia kerja, kita perlu memahami perencanaan karir itu sendiri. Nah, di dalamnya itu apa saja sih yang harus kita kerjakan di dalamnya? Apa yang menjadi tujuan dan apa yang harus kita lakukan di dalam karir ini? Seperti itu. Yang kedua, memiliki minat dan bakat khusus terhadap dunia kerja. Nah, di sini minat dan bakat yang khusus itu perlu juga dipahami, sehingga ketika masuk di dunia kerja akan mempermudah kita. Seperti itu. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang berkenaan dengan karir. Maksudnya di sini memiliki kepribadian yang berkenaan dengan karir, yaitu misalnya kita di sini ingin menjadi seorang guru. Nah, kepribadian yang sesuai dengan seorang guru, misalnya seseorang itu harus memiliki kepribadian yang penyabar, suka berpakaian yang rapi atau sopan dan lain-lain sebagainya. Nah, poin yang keempat yaitu memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan karir. Nah, di sini nilai-nilai yang berkaitan dengan karir itu kita perlu mempertimbangkan apakah karir yang kita pilih ini dapat bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga, ataupun orang lain. Seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui apakah karir yang kita ambil ini sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai perencanaan karir. Nah, sampai di sini setelah penjelasan ciri-ciri dari perencanaan karir, apa itu perencanaan karir. Mungkin adik-adik masih belum paham atau masih bingung, bisa ditanyakan kembali. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Nah, yang pertama itu yaitu mengembangkan rencana karir. Di sini kita mulai memikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan hal-hal yang ingin kita capai. Terus yang kedua, meninjau bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Nah, kita pikirkan memang secara serius atau mendalam hal-hal yang kita sukai, yang mampu kita kerjakan sesuai dengan potensi yang terdapat dalam diri kita. Yang ketiga, mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Jadi, di sini kita perlu memahami kepribadian diri, kira-kira saya ini cocoknya dalam karir apa, sehingga kita mempermudah untuk memilih karir di masa depan nanti. Seperti itu. Terus yang keempat, membandingkan keterampilan dan minat yang dimiliki. Nah, seperti yang kita ketahui, kebanyakan itu biasanya kemampuan atau keterampilan itu tidak sesuai dengan karir yang kita capai. Maka dari itu kita perlu membandingkan sesuai dengan potensi yang terdapat dalam diri kita. Terus yang selanjutnya, mengembangkan tujuan karir yang kita pilih. Yang kelima, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir. Nah, di sini kita semacam mengikuti workshop yang dilakukan atau pelatihan-pelatihan untuk mendekatkan diri ke dalam tujuan karir. Terus yang terakhir yaitu masalah keuangan. Nah, masalah keuangan juga perlu diperhatikan karena ini bagian terpenting. Oke, kita lanjut
ke dalam rumus dalam memilih karir. Nah, di sini karir sama dengan T tambah 2P tambah E tambah V, di mana T yaitu talent atau bakat. Jadi untuk mengetahui profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan nanti, kita perlu mengetahui atau memahami kelebihan apa saja yang terdapat dalam diri kita ataupun kelemahan apa saja yang terdapat di dalam diri. Kemudian 2P yaitu passion ataupun purpose. Nah, passion dimana kita harus memiliki keinginan atau gairah yang kuat untuk mewujudkan tujuan itu. Kemudian kita juga harus memiliki purpose atau tujuan. Nah, kita perlu memiliki tujuan yang jelas ketika menentukan arah karir agar tidak salah arah. Seperti itu. Kedua, unsur ini sangat membutuhkan aktualisasi diri atau pengenalan dari dalam diri tentang talent dan bakat tadi. Seperti itu. Yang selanjutnya E atau environment. Nah, di masa remaja seperti kita ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi lingkungan di sini menjadi tempat untuk belajar dan mengaktualisasikan diri. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus pandai dalam memilih lingkungan yang mana diikuti ataupun lingkungan yang seperti apa yang harus kita masuk di dalamnya agar ketika pemilihan karir nanti tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya vision atau visi. Nah, visi di sini kita harus memandang jauh ke depan tentang bagaimana karir ke depannya. Untuk menciptakan visi yang baik, kita perlu menanamkan dalam diri talent apa yang terdapat di dalam diri kita ini, bakat apa yang kita miliki, disesuaikan nanti ketika pemilihan karir di kedepannya. Seperti itu. Oke, baik. Dari penjelasan materi pertama perencanaan karir, apa itu karir, ciri-ciri perencanaan karir, langkah-langkah dalam merencanakan karir, terus rumus-rumus karir. Apakah kalian sudah paham sampai di sini atau mungkin ada yang mengajukan pendapat atau mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kita lanjut kegiatannya. Karena tadi sudah menerima materi, jadi sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan memiliki tugas mendeskripsikan gambar-gambar yang tertera di atas, di mana itu mendeskripsikan bagaimana perencanaan karir ketika akan sesuai dengan minat. Misalnya minatnya seperti gambar yang di atas, ingin menjadi seorang polisi atau menjadi seorang dokter. Kira-kira kepribadian seperti apa yang cocok untuk gambar di atas? Bagaimana merencanakan karirnya? Seperti itu. Kita bagi 2 kelompok ya. Oke, karena kelompoknya sudah dibagi, Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan tugasnya masing-masing kelompok. Baik, jadi karena waktunya juga sudah habis, tadinya Ibu ingin ke masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Namun karena waktunya sudah berakhir, jadi kita masing-masing kelompok mengumpulkan saja tugasnya dan kita akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat dimengerti dan dapat dipahami,
dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu, karena di awal juga kita melakukan doa. Jadi Ibu pimpin, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.